Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat memastikan menjelang Lebaran 2024, Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 3 ruas tol Cibadak hingga Sukabumi Barat akan rampung. Nantinya ruas tol juga bisa digunakan secara fungsional pada momen mudik Lebaran tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi Seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat diperkirakan bakal diresmikan setelah Lebaran 2024. Basuki menuturkan bahwa Tol Bocimi ini merupakan salah satu jalan tol yang dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran selain tol lain di Pulau Jawa. Selain itu, Basuki menyebutkan ruas tol Solo Yogyakarta juga akan dioperasikan fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2024 sepanjang 42 km yang saat ini sudah menyambungkan Gondang. Di mana sebelumnya baru 13 km pada saat Natal dan Tahun Baru 2023, dengan ruas Solo Jogja dioperasikan diharapkan mampu memangkas waktu hingga 1,5 jam. Tambahannya di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak, namun kalau di sekitar sini kan sudah diresmikan, termasuk Bocimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya. Dan di Solo Jogja itu juga sudah bisa sampai ke Gondang 42 km. Yang kemarin kan baru 13 km pada saat Nataru, nah ini akan bisa sampai ke Gondang. Jadi Klaten lebih lagi ke arah Jogja, itu sudah bisa dipakai. Itu sudah bisa melewati paling sedikit 38 lampu merah di jalan nasional. Seperti diketahui, jalan tol Solo Yogyakarta hingga Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km. Kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta-Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor seperti Candi Prambanan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat sore Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, terima kasih rekan Angelita dan juga selamat sore pemirsa. Berbada aktivitas akhir pekan di sore hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi arus lintas langsung dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Dapat Anda bisa melihat kaca arus lalu lintas pada sore hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Kuningan ataupun Tamrin yang akan mengarah ke Tebet dan juga Pancoran. Sore hari ini dalam situasi ramai namun masih tetap lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menghormati sesama pengguna jalan. Untuk arus lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Tebet ataupun Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Tamrin, sore hari ini sudah mulai terjadi pelambatan kecepatan kendaraan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dapat bersama kami mengingatkan kembali larangan untuk
roda 2 untuk tidak menggunakan jalur flyover karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda dan pengendara lain karena bukan untuk peruntukannya dan dapat dikenakan sanksi pada pasal 287 ayat 1 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di Ibu Kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak menuduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat sore dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio. Saya Brigadier Medina atas laporannya dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya. Rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil menuai polemik. DPR khawatir hal tersebut akan mengembalikan dui fungsi APRI di zaman Orde Baru. Namun menurut Menpan RB Azwar Anas, rencana tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah yang ditargetkan rampung pada 30 April 2024. Rencana aparat TNI Polri bisa mengisi jabatan aparatur sipil negara menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Alisera, mempertanyakan urgensi TNI Polri bisa mengisi jabatan sipil. Mardani menyinggung amanat reformasi yang menghapuskan dui fungsi ABRI. Mardani curiga akan ada migrasi dari pejabat Polri. Menurutnya sudah ada banyak anggota kepolisian yang menduduki jabatan sipil setingkat eselon 1 atau eselon 2. Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang. Politikus PDI Perjuangan itu khawatir karena rencana tersebut bergulir menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Pemerintah pusat susun aturan yang bolehkan jabatan ASN diisi TNI Polri. Ini termasuk untuk PJ kepala daerah atau bagaimana, Pak? Ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih, jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi. Ini mesti dijelaskan juga, Pak. Iya kan, saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin, Pak, itu udah clear. Di ruangan sini, Pak, nggak tahu di ruangan luar nanti. Rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil muncul dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Azwar Anas memahami rencana ini menjadi sorotan banyak pihak. Namun menurut mantan Bupati Banyuwangi ini, rencana tersebut merupakan bagian dari rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Anas pun menargetkan RPP manajemen ASN ini rampung pada 30 April 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp99,5 triliun untuk THR serta gaji ke-13 ASN. Anggaran itu lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya. Sementara Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa THR untuk pekerja tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp99,5 triliun untuk tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN. Anggaran tersebut masuk dalam APBN tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dari nominal tahun sebelumnya sebesar Rp77,6 triliun.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dampak pemberian THR dan gaji ke-13 akan membantu pertumbuhan ekonomi ke angka 5,2%. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung, tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa tunjangan hari raya bagi para pekerja di Indonesia harus dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan tegas, Menaker menyampaikan bahwa THR untuk para pekerja tidak boleh dicicil. THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Jadi, tapi meskipun begitu, kita akan tetap, meskipun itu sudah lazim ya, tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur. Ini masih dalam proses administrasi. Ida juga menambahkan hingga saat ini Kemenaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi para pekerjanya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.